Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Sandi. Baik, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi tutorial pembuatan aplikasi penggalangan dana kita. Nah, jadi di video ini kita akan melanjutkan lagi ya untuk yang halaman front end. Kita akan masuk ya untuk membuat halaman pembayaran. Jadi untuk sekarang kita fokus dulu ya teman-teman untuk front end. Kalau misalkan front endnya udah kelar semua, kita akan bikin atau ambil data dari backend atau yang dinamisnya gitu. Nah, jadi untuk sekarang kita bisa fokus dulu aja bikin stylenya atau bikin layoutnya dulu. Kalau misalkan udah semua, kita baru tuh masuk untuk implementasi data-datanya. Nah, jadi sekarang kita akan bikin untuk halaman proses pembayarannya atau yang ini kan untuk pembayaran. Nah, jadi harapannya kan ketika kita klik misalkan lanjutkan pembayaran, nanti otomatis redirect ke halaman ini nih ya. Nah, misalkan nanti akan ada halaman untuk nampilin list bank gitu ya. Kita kan untuk sekarang kan belum integrasi dengan pihak ketiga ya. Kita bikinnya kan manual semua. Nanti misalkan ada donasi dari user, akan ada approval manual oleh admin, misalkan dan seterusnya. Jadi kita nggak dulu pakai misalkan kayak Midtrace atau misalkan payment gateway yang lain. Kita bikin yang lokal dulu ya atau yang manual dulu. Nah, misalkan nanti teman-teman pengen ada integrasi dengan pihak ketiga kayak Midtrace, nanti teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti misalkan banyak yang request, nanti sebisa mungkin saya usahakan buat integrasiin dengan Midtrace-nya. Cuman untuk sekarang saya mau pakainya lokal dulu ya atau misalkan manual. Nah, jadi untuk halamannya kira-kira kayak gini ya. Nanti misalkan ada label gitu ya. Misalkan terima kasih untuk donatur ya. Misalkan namanya siapa. Terus misalkan ada ID transaksi. Misalkan total tagihan, ini kan berdasarkan nominal yang diinput di halaman donasi ya. Terus misalkan ada list bank terdaftar, ini kan yang udah disetting di admin. Terus misalkan ada keterangan di bawahnya, terus ada tombol buat konfirmasi. Sama misalkan ini kalau kita mau integrasi dengan email ya. Misalkan kita akan pakainya Mailtrap atau yang lain itu bebas. Misalkan ada informasi kita sudah mengirimkan atau misalkan udah membuatkan akun dan lain-lain gitu ya, kira-kira gitu. Nah, coba sekarang kita bikin aja langsung ya biar cepat. Jadi misalkan sekarang saya udah buka nih teman-teman kode editor saya. Nah, misalkan saya bisa masuk ke route web kayak biasa. Coba saya close dulu nih sidebarnya. Nah, pertama saya mau tambahkan dulu root untuk yang payment gitu. Jadi misalkan di sini ada donation/1/payment. Nah, terus yang ini juga sama, misalkan donation.payment. Cuman untuk sekarang belum ada, kita bisa copy dari yang create. Karena saya udah ada shortcut untuk duplicate, jadi saya bisa langsung aja duplicate. Misalkan ini untuk payment gitu ya. Nah, kira-kira gini. Nah, cuman untuk halamannya kita akses langsung aja ya rootnya gitu. Jadi kita nggak perlu akses via form nih yang ini. Soalnya kan harus nge-insert data. Kita kan belum nyediain routing untuk nge-insert data donasi. Jadi kita bisa langsung aja misalkan ini /1/payment. Nah, untuk yang satu ini kita bisa ambil dari ID transaksi ya atau ID donasi. Nanti kita bisa lihat nanti aja ya. Misalkan ini /payment. Nah, sekarang harusnya ada nih teman-teman. Tampilannya hampir sama, tinggal kita update isinya. Nah, misalkan ada beberapa yang perlu saya edit dulu ya. Misalkan untuk yang kontainer ini samain aja. Misalkan large-nya juga 10. Terus misalkan di sini kita nggak perlu ada form. Kita nggak perlu soalnya nanti kita bisa pakainya redirect aja. Coba saya hapus, terus saya mau apa nih? Pertama saya mau update title-nya dulu. Misalkan ini untuk terima kasih gitu ya. Misalkan terima kasih, misalkan Nur Sandi. Terus kita akan tambahkan apa lagi di sini ya? Kita akan tambahkan sama, kita pakainya H5 aja. Kelasnya misalkan text center. Terus isinya samain aja kayak title. Nah, terus misalkan kita bikin juga kelasnya detail. Ini kelasnya bebas ya. Jadi misalkan kita tambahkan juga flexbox. Terus kita kasih justify contain itu round, jadi kiri kanan ya intinya gitu, hampir mirip kayak Bitpin, cuman yang ini ada space-nya gitu. Jadi misalkan justify content round, misalkan kayak gini. Kita tambahkan juga misalkan align itemnya, misalkan center, kita kasih text center biar nanti di center semua ya. Kita kasih juga margin topnya 3, sama margin top ketika ukurannya large itu berapa, 4 misal gitu. Coba saya enter, saya buat web dulu. Pertama saya mau bikin 2 paragraf ya untuk yang ID transaksi sama misalkan untuk total tagihan. Misalkan kita bikin P aja, misalkan ID transaksi. Terus di sini misalkan bebas aja namanya.
nomornya maksudnya. Misalkan 6 digit aja teman-teman, nanti kita bisa pakai mteran, atau misalkan untuk generate nomor ya, nanti bisa pakai PHP misalkan 00 terus 8812 misal gini. Kita tambahkan juga paragraf, misalkan informasi tagihannya, misalkan total tagihan. Misalkan kita pakai strong biar nanti agak bold gitu ya, misalkan RP. Kita bisa langsung pakai helper dari yang udah pernah kita buat ya, misalkan format uang. Terus misalkan nominalnya berapa, misalkan 100.000 ya. Nah misal gini. Terus coba kita cek dulu deh. Coba saya cek nih ya, saya reload. Nah sekarang harusnya udah ada nih ya. Nah tinggal kita akan tambahkan lagi, misalkan untuk yang ini. Coba saya back dulu ke sini nih ya, yang proses pembayaran. Misal kita akan tampilkan list bank. Untuk sekarang kan kita pakainya 3 ya, ada BRI, ada BNI, sama BCA. Misal 3 itu dulu. Nah, misalkan coba saya back lagi ke PS Code-nya. Misalkan saya mau tambahkan di sini. Setelah detail kita mau bikin raw. Terus misalkan justify kontennya between. Kita tambahkan juga, samain kayak di atas ya, misalkan margin topnya 3. Ini kalau ukurannya small, kalau ukurannya large kita kasih 4. Misalkan saya mau tambahkan large 3 ya. Jadi ada 3 sectionnya atau 3 kolom, misalkan untuk BRI, BNI, BCA. Jadi kalau nanti ukurannya large, kita pakainya large-nya 3 ya, biar nggak terlalu lebar. Kalau misalkan ukurannya itu medium, lebih kecilnya lagi, kita akan pakainya MD4. Kalau misalkan small, kita bisa pakai call-nya 6, atau misalkan call-nya langsung 12 saja. Jadi coba sekarang saya bisa tambahkan di sini. Nah, misalkan saya mau bikin dulu call-nya itu ketika large-nya itu 3. Nah, medium-nya 4. Terus misalkan kita tambahkan juga kelasnya text center. Terus misalkan kita mau bikin IMG, source-nya misalkan kemana? Ke aset ya. Untuk sekarang kita bikinnya yang static dulu. Nanti kalau udah dinamis kita ambil dari settingan. Misalkan IMG ada kalau nggak salah bank. Nah misalkan IMG terus bank kalau nggak salah, sama BRI.png. Kalau kita lihat ada di public nih ya, di public ada di IMG, terus ada di folder bank. Ada BCA, BNI, sama BRI. Udah bener ya, IMG, bank, sama nama ininya ya, nama gambarnya. Misal pertama untuk BRI dulu, terus kita tambahkan juga misalkan di bawahnya paragraf. Cuman sebelumnya saya mau tambahkan kelasnya dulu di sini ya, misalkan kelasnya itu W100. Terus paragrafnya misalkan isinya apa? Misalkan isinya saya mau ambil dari sini aja ya, misalkan nomor rekening gitu. Coba saya copy, terus saya bisa paste nih teman-teman. Kalau udah, saya mau tambahkan kelas dulu di paragrafnya, misalkan margin topnya 3, sama kita kasih misalkan teksnya itu muted. Jadi biar nggak terlalu gelap dan nggak terlalu terang ya, misalkan agak abu-abu. Kalau udah saya bisa copy, terus saya bisa paste 2 kali. Pertama yang ini kita ganti dulu ya, misalkan jadi BNI, terus yang ini juga samain aja nggak apa-apa. Yang ini misalkan untuk BCA. Tuh sekarang udah ada ya, misalkan BRI, BNI, sama BCA. Nah tinggal kita akan tambahkan lagi untuk yang ini keterangan. Misalkan kita bisa copy aja. Terus untuk yang total tagihan kita bisa pakai strong ya. Jadi coba saya copy dulu. Terus saya mau tambahkan apa? Misalkan setelah di bawahnya raw aja ya. Misalkan berarti di sini nih, setelah raw saya mau bikin paragraf, kita kasih aja kelasnya text center. Terus misalkan sama margin topnya itu 3, MT large-nya misalkan 4. Ini kalau ketuker juga nggak apa-apa ya, misalkan MT large-nya 4 dulu, terus MT 3 nggak apa-apa. Kalau kayak gini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi misalkan ini untuk keterangan tadi, misalkan yang ini, yang total tagihan saya mau ganti pakai strong gitu ya. Jadi misalkan coba saya copy, terus saya pakai strong. Nah terus saya bisa paste nih. Kalau udah, coba saya reload dulu. Nah sekarang udah ada nih, udah ada keterangan. Nah tinggal kita akan bikin lagi untuk button ya, button atau link untuk konfirmasi pembayaran. Jadi coba saya bisa ke bawah nih, saya mau pakai div aja, misalkan divnya text center. Kita kasih kelas kayak di atasnya sama, misalkan MT3, MT large-nya 4 gini. Terus kita bisa pakai A atau href, misalkan A. Href-nya misalkan untuk sekarang kita kosongin dulu ya, misalkan crash karena belum ada, atau coba kita bikin aja ya, misalkan sekalian. Jadi misalkan di sini URL-nya apa? Misalkan URL-nya /donation/1/payment
apa confirmation gitu ya. Gini, jadi ada konfirmasi pembayaran. Terus kita tambahkan juga misalkan kelasnya BTN primary. Misalkan labelnya apa? Misalkan labelnya konfirmasi pembayaran. Gini, kalau sebelumnya kan lanjutkan pembayaran ya, yang halaman donasi atau create. Nah, yang ini kan konfirmasi. Nah, misal gini dulu. Coba sekarang saya bisa reload. Coba tampilannya kayak apa. Nah, sekarang udah keren teman-teman. Jadi kita udah bikin hampir mirip ya kayak yang ada di Figma. Jadi coba saya perkecil dulu, ada misalkan list bank atau list nomor rekening ya. Terus ada keterangan, ada juga tombol untuk konfirmasi pembayaran. Tinggal kita bikin informasi kayak gini nih ya. Nanti kalau yang ini nggak mirip juga nggak apa-apa, nggak masalah. Intinya untuk informasi aja bahwa kita udah mengirimkan email atau apa gitu ya, informasinya bebas. Nah, coba saya back lagi ke bawah. Misalkan yang ini, saya mau bikin kelasnya itu Flexbox aja ya. Misalkan kelasnya Deflex. Nah, terus justify, content, kayak biasa, misalkan center. Kita kasih misalkan align itemnya center. Kita kasih margin topnya 3, MT large-nya itu 4. Saya mau tambahkan juga ya, style dikit, misalkan height-nya jangan terlalu besar. Misalkan 120 pixel aja. Ini kan fix ya, misalkan segitu. Terus saya mau tambahkan apa lagi? Misalkan saya mau bikin BG info gitu ya. Ini untuk nyimpan icon kayak yang ada di sini, misalkan informasi. Jadi coba saya bisa bikin aja misalkan div, misalkan BG info, terus misalkan rounded left karena di sini kan kita ini ya nyatu gitu ya. Jadi coba pakainya rounded left, terus misalkan kita kasih kalau ukurannya small kita nggak perlu tampilin yang icon, misalkan denon. Terus kalau ukurannya large ya kita bisa tampilkan. Jadi kalau large displaynya itu block. Kita kasih misalkan lebarnya itu 25%, misalkan padding atasnya 4. Kita kasih juga misalkan text center sama misalkan warnanya misalkan text white. Kita kasih misalkan hanya 100 atau height-nya 100. Kita bisa enter. Terus misalkan di sini saya mau pakai icon dari Font Awesome. Kalau nggak salah ada face FA info gini. Kita kasih misalkan FA 4 kali ya. Ini kan kalau nggak salah 32 pixel biar agak besar. Nah, cuman kalau di Android nanti otomatis kan nge-hide ya. Di sini kan denon gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir. Jadi coba saya bisa enter aja. Terus misalkan saya mau apa lagi? Saya mau tambahkan margin dikit ya. Misalkan M-nya auto biar nanti bisa nyesuaiin misalkan di center. Terus misalkan saya mau tambahkan juga BG yang ini white. Terus misalkan roundednya itu berapa? Rounded right ya, jadi di samping kanannya itu ada radiusnya. Misalkan kita tambahkan kelasnya info, kita kasih kelasnya text center, misalkan W-nya 100. Kalau yang atas 25, yang ini 100 nggak masalah ya, kalau di Flexbox nggak masalah. Misalkan kita kasih juga misalkan padding 4, kita kasih misalkan hanya itu 100. Gini, coba saya enter. Ini ada yang salah ya, harusnya kan ini kan BG white-nya kan kelas. Jadi kita bisa move, kita ganti jadi div. Terus yang BG white tadi kita paste ke sini. Misalkan yang ini coba saya benerin dulu. Yang ini kan div ya kayak biasa. Terus misalkan kita bikin paragraf. Paragrafnya saya mau copy aja dari sini. Coba saya copy semua nggak masalah. Terus saya bisa paste nih. Tinggal saya mau rapiin dulu dikit. Misalkan yang example ini kita bisa taruhnya di strong gitu ya. Jadi di bawah misalkan kita bikin aja strong, terus kita paste tadi yang email. Kalau udah coba saya buka lagi ya Chrome-nya, terus kita reload. Nah kalau udah reload harusnya tampilnya kayak gini teman-teman. Nah cuman kalau di ukurannya small gitu ya, nanti ada beberapa yang broken, kita perlu rapiin. Jadi coba saya perkecil dulu nih ya, misalkan segini. Nah, jadi nanti kalau ukurannya small, kalau teman-teman jeli di sini flat nih ya, harusnya kan rounded ya, soalnya kan kita roundednya kan right. Nah, sedangkan di Bootstrap kan kita nggak bisa custom, misalkan roundednya left ketika ukuran small nggak bisa. Kita harus tambahkan manual di bagian atas. Jadi misalkan di sini saya bisa push CSS, misalkan CSS, kita tambahkan style, terus misalkan kita pakainya add media gitu ya. Misalkan max width-nya berapa? Misalkan coba max width-nya itu 575 kalau di Bootstrap ya, titik 98 pixel. Kayak gini. Terus misalkan kelasnya apa? Kita kan udah punya kelas info. Terus misalkan di sini kita mau border radiusnya itu kita samakan. Defaultnya itu titik 25 rem kalau rounded gitu ya. Jadi coba kita reload lagi. Coba saya reload. Nah sekarang harusnya udah rounded nih teman-teman. Kalau kita lihat udah rounded nih ya. Kalau biar jelas atau biar kelihatan, coba saya ganti dulu yang BG white tadi.
yang bagian sini nih ya. Nah misalkan untuk lihat aja, misalkan kita ganti jadi dark gitu. Coba saya reload. Nah sekarang udah ada nih roundednya, udah bener. Nah yang bawah kita nggak masalah ya. Nah tinggal coba kita update untuk bagian ini nih ya teman-teman. Kayaknya kurang bagus juga ya, soalnya kan teksnya nih keluar gitu ya, atau offside ya dari parentnya. Jadi coba sekarang saya mau edit dulu di bagian mana nih. Yang ini nih ya, yang style nih. Kita nggak perlu ada height-nya nih. Jadi nanti dinamis ya berdasarkan kontennya gitu, nyesuaiin misalkan lebarnya atau height-nya gitu. Jadi coba saya reload dulu. Nah sekarang harusnya udah nyesuaiin ya. Tinggal coba saya back lagi ke ukuran besar. Nah cuman kalau ukurannya besar nanti kayak gini teman-teman ya. Jadi ada agak broken gitu ya. Coba kita update gitu. Coba saya mau update, saya mau tambahkan kelas di sini. Misalkan kelasnya apa, informasi ya atau apa. Misalkan kelasnya informasi ya, bebas saja, nanti teman-teman bisa sesuaiin aja. Nah untuk kelas informasi, pertama saya mau tambahkan kelasnya informasi. Jadi kalau ukurannya besar gitu ya, height-nya misalkan kayak tadi sama, misalkan 120 pixel. Nah kalau misalkan ukurannya small kayak yang ini nih ya, misalkan kita copy, kita akan tambahkan misalkan kita sesuaiin aja, misalkan yang ini 140 gitu. Jadi nanti coba saya bisa reload lagi. Harusnya yang ini nggak broken ya, udah nyesuaiin. Nah ini udah benar. Tinggal coba kita lihat ukuran untuk yang small atau ukuran Android. Nah ini udah benar ya, udah benar. Ini masih flat nggak apa-apa, soalnya kan ukurannya kan masih belum sesuai. Nanti kalau Android kira-kira kayak gini. Ini kan 140 ya. Coba saya perkecil lagi. Nah sekarang udah bener ya teman-teman. Ini nggak apa-apa ya kalau ukurannya segini, soalnya saya udah zoom nih. Ukurannya 125%. Jadi nanti harusnya nggak ada masalah, misalkan 140. Kalau misalkan teman-teman mau perbesar lagi 150 juga nggak apa-apa ya. Misalkan yang ini kalau ukurannya Android gitu, misalkan kita ganti height-nya 150. Coba saya rapiin dikit, terus saya bisa reload ulang. Nah kayak gini nanti. Coba saya ini ya, atur-atur ukurannya. Nanti kira-kira kayak gini teman-teman. Kalau misalkan ini kurang bagus, nanti bisa sesuaiin lagi ya. Intinya teman-teman bisa explore lagi CSS-nya, bikin yang semenarik mungkin ya, sebagus mungkin, biar nanti user yang lihat juga kan enak gitu ya. Tinggal saya mau update juga untuk apa, misalkan yang ini nih ya, BG dark-nya kita back lagi ke white. Jadi coba kita reload lagi. Nah sekarang harusnya nggak ada masalah ya. Jadi nanti default background-nya kan agak abu-abu ya, like. Nah ini untuk informasi warnanya itu white. Nanti kalau ukurannya large nggak ada masalah, bagus tampilannya. Coba saya perkecil lagi ya, misalkan 110 aja, biar nggak terlalu besar. Nah jadi kira-kira gitu ya teman-teman. Ini untuk yang halaman pembayaran. Nanti nextnya kita akan bikin untuk konfirmasi pembayaran. Kita akan bikin manual ya. Misalkan nanti ada forum untuk upload bukti pembayaran. Nanti setelah disubmit akan masuk tuh ke halaman admin. Nanti ada konfirmasi oleh admin, misalkan udah sesuai nanti bisa di approve, kalau misalkan nggak sesuai nanti bisa di reject. Nah, jadi kira-kira gitu ya teman-teman. Jadi kayaknya untuk video kali ini cukup ya, segitu dulu. Buat teman-teman yang suka bisa klik tombol like ya, share juga ke yang lain biar videonya tetap bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa klik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng videonya biar nanti nggak ketinggalan kalau ada updatean video baru. Dan ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya.